Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul memenuhi acara kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang kita kenal dengan MPLS. Bapak ingatkan, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan gunakan protokol kesehatan yang ada. Baiklah anak-anak, sebelumnya Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Yahya Ma'arif dan saya adalah Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini Bapak akan mengenalkan kompetensi keahlian jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Dharma Bakti Surabaya. Sebelumnya juga Bapak ucapkan selamat datang di SMK Dharma Bakti Surabaya. Baik, kita mulai. Untuk teknik komputer dan jaringan itu kita menggunakan struktur kurikulum dengan kurikulum K13 atau kurikulum 2013 dan menyesuaikan perubahan kurikulum yang diterapkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Struktur kurikulum itu meliputi bidang studi keahlian, teknologi informasi dan komunikasi atau kita kenal dengan TIK, program studi keahliannya, teknik komputer dan informatika atau TKI. Untuk kompetensi keahlian itu teknik komputer dan jaringan yang ada di sekolah kita SMK Dharma Bakti Surabaya. Muatan kurikulum terdiri dari beberapa mata pelajaran di mana nanti terdapat muatan nasional dan muatan kewilayahan. Selanjutnya adalah muatan peminatan kejuruan. Di dalamnya ini adalah kompetensi yang ada di TKJ atau teknik komputer dan jaringan. Untuk muatan peminatan kejuruan itu meliputi C1, C2 dan C3. Untuk C1 adalah dasar bidang keahlian, di mana nanti untuk muatannya adalah simulasi dan komunikasi digital, fisika dan kimia. Untuk dasar program keahlian atau C2 itu kita mempelajari tentang komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, desain grafis. Untuk C3 kompetensi keahlian itu kita nanti ada teknologi jaringan berbasis WAN, administrasi infrastruktur, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Kompetensi yang harus dimiliki dalam teknik komputer jaringan itu nanti kita mempelajari tentang seluk-beluk dunia komputer dan jaringan. Ini meliputi dari instalasi sistem operasi atau SO atau OS, operating system dalam bahasa kerennya. Yang ketiga adalah menangani dan memperbaiki permasalahan PC ataupun laptop nanti. Melakukan administrasi jaringan, membuat rancang bangun jaringan LAN dan WAN. Dan membuat dan mengelola administrasi jaringan. Untuk teknik komputer jaringan kita menitik beratkan di sini adalah pembelajaran dari perangkat keras komputer atau kita kenal dengan hardware dan sistem operasi. Terus selanjutnya adalah instalasi hardware baik untuk PC maupun jaringan komputer serta administrasi sistem operasi dari model teks atau kita kenal dengan DOS, Disk Operating System, dan model grafik atau GUI. Itu variannya bisa Windows ataupun Linux open source. Mata diklat yang akan kita pelajari nanti itu adalah meliputi instalasi komputer, sistem operasi, diagnosa dan repair perangkat komputer, pengamanan sistem operasi. Oke, target yang akan kita capai nanti untuk kelas 1 itu kita menyelesaikan kompetensi pemrograman dasar, sistem komputer, dan sistem operasi. Untuk kelas 11
komunikasi data, administrasi server, pengenalan jaringan, seperti itu. Untuk kelas 12 administrasi jaringan komputer 1 dan troubleshootingnya. Selanjutnya kita nanti ada ujian kompetensi kejuruan atau keahlian, kita kenal dengan istilah UKK. Di sini Bapak akan memperkenalkan tentang untuk tenaga pengajar yang ada di TKJ. Yang pertama adalah saya sendiri, Yahya Ma'arif. Yang kedua adalah Bapak Retno Pamuji. Yang ketiga adalah Bapak Taufik Yusro, Eskom. Dan yang keempat adalah Bapak M. Yusuf Rifai. Fasilitas yang ada di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Dharma Bakti Surabaya meliputi adalah 3 ruang lab komputer. Ada lab komputer 1 untuk simulasi jaringan komputer, lab 2 itu digunakan untuk sistem administrasi server, lab ketiga digunakan untuk workshop dan perakitan. Fasilitas yang kedua kita ada peralatan dan bahan sebagai berikut. Dan untuk pembelajaran siswa ini kita melaksanakan ada dual pembelajaran atau 2 pembelajaran, yaitu secara daring atau kita kenal dengan online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah tatap muka terbatas, meliputi nanti ada tatap muka secara teori, dan yang kedua adalah tatap muka secara praktek. Kompetensi yang dimiliki siswa jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dikembangkan dengan cara melaksanakan kegiatan praktek kerja industri. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan praktek kerja industri. Ini di sini ada daftar nama-nama DUDI. DUDI itu adalah dunia usaha atau dunia industri. Untuk TKJ kita ada beberapa list data nama-nama atau daftar nama DUDI. Nah, seperti ini. Ada yang wilayah Surabaya ataupun wilayah Sidoarjo. Jadi misalkan nanti ada beberapa dari kalian yang rumahnya Surabaya, itu kita usahakan untuk prakteknya itu mencari tempat yang lebih dekat dengan rumah atau tempat tinggal. Oh ya, ini untuk yang prakerin itu dilaksanakan pada kelas 11 atau kelas 2. Nah, ini ada beberapa. Selanjutnya kita untuk meningkatkan kompetensi siswa itu kita membekali siswa dengan keterampilan pengetahuan agar kompeten dalam mengoperasikan peralatan jaringan komputer, menginstalasi sistem operasi dan aplikasi, melakukan troubleshooting atau maintenance repair. Merancang bangun ini yang paling utama adalah pokok kerja dari teknologi komputer. Ini teknik komputer jaringan mempelajari dikembangkan merancang bangun jaringan LAN MAN WAN, melakukan administrasi server dan jaringan. Apa sebenarnya manfaat dari jurusan teknik komputer dan jaringan? Ini kalau secara garis besar manfaat yang dapat kita rasakan nanti, kita dalam dunia usaha itu kita bisa bergerak dengan bidang teknisi komputer. Yang kedua sebagai konsultan jasa IT. Yang ketiga rancang bangun jaringan komputer. Kita bisa menjadi network administrator. Dan yang paling utama SMK itu diharapkan dapat membuka usaha. Di mana usaha itu banyak. Itu contohnya di situ membuka usaha untuk repair komputer atau kita kenal dengan reparasi komputer. Mendirikan toko komputer atau mungkin memperbaiki jaringan komputer dan sebagainya.
Sebenarnya untuk TKJ SMK Dharma Bakti itu apakah lulus kuliah itu harus kemana? Nah, di sini untuk lulusan SMK secara keseluruhan, nah, yang paling khusus juga lulusan SMK Dharma Bakti Surabaya itu adalah kita bisa bekerja. Bekerja di sini yang Bapak sebutkan sebelumnya itu kita bisa menjadi seorang karyawan swasta atau mungkin mendirikan perusahaan sendiri pun itu juga bisa. Berwirausaha, selanjutnya pun kita bisa kuliah. Ya, secara umum di SMK Dharma Bakti Surabaya khususnya yang TKJ itu banyak kakak-kakak kelas kalian yang memasuki jenjang setelah lulus SMK itu kuliah baik di negeri ataupun di swasta, itu kuliah universitas negeri ataupun universitas swasta. Demikian sekilas dari profil kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat tadi bisa membuka wawasan kita. Ternyata jurusan TKJ itu secara garis besar atau mungkin secara umum dan khususnya nanti seperti itu. Dan mungkin bagi teman-teman kalian, ya anak-anakku semua, ada yang belum paham atau mungkin ada yang bertanya, silakan kalian bertanya secara langsung kepada Bapak Ibu guru pengajar yang ada di SMK Dharma Bakti. Kalau misalkan untuk bertanya ke Pak Yahya atau guru-guru TKJ yang lain, silakan, kita terbuka lebar. Kita memberi kesempatan kepada siswa yang mau belajar dan mau mengembangkan kompetensi yang ada. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk keberhasilan kita esok. Ya. Jadi jangan pernah kalian takut untuk mempelajari sesuatu, karena keberhasilan itu datangnya pada saat kita mencoba untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.